mendesak sekali ya teman-teman. Ini hanya optional aja untuk minggu ini. Sebenarnya materinya udah selesai juga. Untuk mempersiapkan UTS. Nanti kalau setelah materinya Brandon selesai, nanti saya akan kasih, ya udah saya kasih informasi sekarang untuk Immanuel. Tadi pengumuman kelas 7, saya cuma menceritakan, saya memberi informasi ke mereka kalau UTS-nya nanti akan banyak yang keluar bagian perbandingan senilai, perbandingan tidak senilai, skala, dan juga materi simple present tense dan present continuous untuk bahasa Inggris. Lalu IPA-nya asam, basa, dan garam, indikator-indikatornya. Nah, nanti silakan dipelajari bagian itu. Jadi materi-materi yang akhir akan lebih dominan keluar gitu di UTS. Gitu ya, untuk Immanuel. Tadi info pentingnya cuma itu sih. Selebihnya kita hanya membahas ulang tentang asam, basa, dan garam. Oke, Miss. Oke, sip. Pasti bisa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang narrative text. Untuk Brandon kelas 8. Are you familiar with her? Who is she? Okay. She is one character in the story named Cinderella. I'm sure that you are familiar enough with some fable and some fiction story, something like that. Fictional story. Now we are going to discuss about narrative. It's better for us to understand the basic of narrative first. In the narrative text, there are 4 parts that we are going to learn today. The first is about definition of narrative. Second is the purpose. Third is generic structure, and 4 is language features. Yang pertama tentang definisi naratif teks, kedua tentang purpose or tujuan, lalu ada generic structure atau struktur teks naratif itu seperti apa, lalu ada language features tentang tata bahasanya. First, I'm going to explain about definition. So, narrative text is a text which contains about story, fiction or non-fiction, tales, folk tales, fables, myths, epic, and its plot consists of climax of the story. Jadi pasti ada permasalahannya dan itu terletak pada tengah cerita, di tengah cerita, in the middle of the story. Then followed by the resolution. Gitu. Selalu memiliki karakter utama dan karakter pendukung. Nah, pada karakter itu ada antagonis, ada protagonis. Antagonis itu yang jahat, protagonis itu yang baik. Lalu ada protagonis yang hanya mendukung saja, mendukung cerita. Gitu. Nah, ini tentang purpose. There are 3 purposes. First is to entertain and provide enjoyment, untuk menghibur. Second, to transport the reader into imaginary world, jadi memberikan fantasi kepada pembaca. Yang ketiga, to teach life lesson. Pasti ada moral value yang bisa kita ambil dari setiap naratif teks gitu. Generic structure, struktur dari teks naratif yaitu orientation, jadi perkenalan, misalnya once upon a time there will live a lady, or there will live a princess with her grandmother, with her dwarf, or with her pets, atau with her livestock misalnya. Nah, itu orientation, jadi perkenalan, background dari ceritanya seperti apa. Lalu ada evaluation, jadi mulai memperkenalkan ada masalah-masalah yang dihadapi sama ibu dirinya atau sama lingkungan sekitarnya, itu evaluation ya, dievaluasi. Kemudian ketiga, complication, jadi mulai permasalahan yang penting. Lalu setelah ada permasalahan, klimaksnya lanjut ke bagian resolution. Nah, kalau udah resolution, masuklah ke reorientation. Reorientation itu kayak menyimpulkan, kemudian
di bagian reorientation biasanya ada moral value di dalamnya. Jadi the story teach us about what gitu. Nah, sets the scene and introduces the participants. Evaluation is a part which consists of a crisis or the beginning of complication. And in the complication, you will find the crisis, the climax one, the point, the maximum point there, and resolution is optional. Then reorientation is stepping back to evaluate the plight. Nah, sekarang kita masuk ke language features. Jadi di naratif teks itu atau teks-teks dongeng, teks fabel itu biasanya menggunakan simple past tense. Namun tidak menutup kemungkinan dalam teks naratif itu yang dalam ada dialognya, misalnya si Snow White lagi berbicara dengan dwarfs-nya, dengan kurcaci-kurcacinya, itu tidak menutup kemungkinan kalau dia menggunakan simple present tense. Jadi yang ada dalam tanda petik itu selalu menggunakan simple present tense gitu. Ini supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi basicnya naratif teks itu menggunakan simple past tense, pakai were, pakai to be was atau were, pakai verb 2 seperti itu. Tapi kalau udah dalam dialog, misalnya karakter A berinteraksi dengan karakter B, dalam perbincangan mereka itu menggunakan simple present tense gitu. Kemudian use specific noun such as the name of person, place, and building, etc. Number 2, use adjectives which form noun phrases. Pakai kata-kata adjektif ya, pakai kata-kata sifat. Jadi di sini vocabulary teman-teman tentang adjektif harus sudah lebih meningkat daripada kelas 7 kemarin gitu. Bisa kalian latih adjektifnya dengan membaca banyak story, karena di situ ada banyak adjektif, lalu kalian garis bawahi dan kalian cari di kamus. Ada Oxford Dictionary, ada Merriam-Webster Dictionary, gitu ya, bebas ya, kalian bisa milih salah satu dictionary yang kalian suka. Number 3, use time connectives and conjunction. Nah, di sini kalian harus sudah paham tentang part of speech. Jadi part of speech itu ada noun, ada adjective. Number 3 ada connectives atau conjunctions such as then, before that, soon, finally, least but not last, last but not least, terus apalagi therefore, however, seperti itu. Lalu number 4, use adverbs atau kata keterangan. Adverbs ini ada keterangan waktu, ada tempat, ada suasana. Number 5, tentu saja menggunakan verbs atau kata kerja. Ada verb 1, verb 2, verb 3, seperti itu. Kalau teman-teman belum familiar sama verb, jadi verb itu kata kerja ya teman-teman. Pada simple past tense menggunakan verb tipe kedua. Jadi ada misalnya pakai it nih. It itu adalah tipe pertama. Tipe kedua dari it yaitu A. Tulisannya ATE. Kemudian tipe ketiga